Selamat siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya, Dio Kristian Aditama, dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif, disiarkan dari kawasan Gedung Batang Garing, lantai 3, Kota Palangkaraya, yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Kurang dari 24 jam, jajaran Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut telah berhasil mengungkap 2 orang terduga pelaku di balik peristiwa kebakaran gedung Gorseni milik UPR. Atas keberhasilan tersebut, maka Rektor Universitas Palangkaraya Dr. Andri Elia beserta jajaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Teka-teki di balik kasus peristiwa kebakaran gedung di Sekolah Guru Olahraga bekas Universitas Palangkaraya pada hari Senin 14 September kemarin telah berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian daerah melalui jajaran Satreskrim Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut, di mana berdasarkan keterangan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dwi Tunggal Jalani saat didampingi jajaran yang digelar di Polresta Palangkaraya pada hari Selasa 15 September 2020. Pengungkapan kasus kebakaran yang terjadi di Sekolah Guru Olahraga PUPR, yaitu bekas Universitas Palangkaraya yang sudah tidak terpakai, di mana gedung ini yang berada di Jalan RA Kartini sudah lama tidak terpakai dalam keadaan kosong. Pada hari kemarin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.00 yaitu gedung tersebut kebakar. Disampaikan bahwa di balik kasus peristiwa kebakaran gedung Gorseni UPR, pihaknya telah berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembakaran gedung Gorseni tersebut. Adapun kedua orang terduga pelaku yang telah berhasil diamankan yakni terduga pelaku pertama berinisial TOT berusia 26 tahun dan terduga pelaku kedua berinisial HT berusia 16 tahun yang terbilang masih di bawah umur. Kedua orang tersebut kesehariannya adalah sebagai anak pang. Ada 2 orang, yang satu berinisial TOT, yaitu umur 26 tahun, warga Palangkaraya yang sehari-hari sebagai anak pang. Sedangkan tersangka kedua yaitu masih di bawah umur, yaitu inisial HT, umur 16 tahun. Lanjut, Kapolresta menerangkan kronologis kejadian, mengingat gedung tersebut sudah lama dalam keadaan kosong, sehingga gedung tersebut dijadikan sebagai tempat istirahat anak-anak pang untuk tidur menginap di situ. Dan sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, meski kondisi gedung saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian didobrak oleh terduga pelaku TOT dengan menggunakan sebilah bambu. Kemudian pada saat itu terduga pelaku membakar sampah dan membuat perapian dengan mengumpulkan ranting-ranting pohon serta sampah untuk mengusir nyamuk. Lalu sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kedua orang ini pergi meninggalkan gedung tersebut dengan alasan untuk mencari makan yang tidak begitu jauh dari area gedung dengan kondisi perapian masih menyala. Sekembalinya dari mencari makan sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kedua orang terduga ini lalu melihat kondisi perapian yang ditinggalkan semakin membesar sehingga merambat ke sejumlah barang dalam gedung yang berisi kursi dan meja yang sudah tidak terpakai. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwasannya gedung tersebut dalam keadaan kosong, kesehariannya digunakan oleh anak pang untuk bermalam di situ dan untuk beristirahat. Dan kemarin sekira jam 14.00 walaupun gedung tersebut sudah dikunci dan digembok, didobrak oleh tersangka TOT ini dengan menggunakan bambu. Ini bambu yang digunakan. Jadi didobrak pintunya karena terbuat dari kayu, kemudian tersangka TOT ini masuk melalui lubang pintu, yaitu dibuka sedikit dan dia masuk. Setelah dimasuk,
yang tersangka HT ini berada di luar, dia membakar sampah. Setelah berhasil masuk, saudara Tot ini mengumpulkan ranting-ranting dan plastik, kemudian membakar perapian yang di sana adalah untuk mengusir nyamuk, karena gedung ini adalah gedung yang tidak terpakai, listrik tidak ada, air tidak ada, dan di sana untuk tempat istirahat. Setelah itu jam 14.30 kedua orang tersebut yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka ini keluar. Alasan daripada kedua tersangka ingin membeli makanan dan minuman yang berada di depan gedung tersebut. Pada saat kedua tersangka ini meninggalkan gedung, api ini masih dalam keadaan menyala, namun masih kecil. Dan begitu kembali jam 15.00, bahwasannya api tersebut sudah membesar. Dan yang bersangkutan, kedua tersangka ini juga melihat bahwasannya sudah terjadi kebakaran akibat perbuatan mereka. Namun mereka tidak jadi beristirahat ke gedung tersebut, namun mereka langsung pergi menjauh. Berdasarkan info tersebut, kami kumpulkan keterangan daripada saksi dan kami berhasil mengamankan daripada kedua tersangka tersebut. Api pun membesar sehingga terjadilah kebakaran yang menghanguskan gedung tersebut. Ungkap Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri bahwa kejadian tersebut murni disebabkan oleh kealpaan atau kelalaian dari kedua orang terduga pelaku yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka ini kita kenakan dengan pasal 187, 188 KUHP karena kealpaannya menyebabkan kebakaran gedung tersebut. Motifnya murni lalai, Pak ya? Jadi motifnya adalah murni lalai karena ketidaksengajaannya membakar untuk perapian, namun menyebabkan kebakaran daripada gedung tersebut. Sambung Kapolresta Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menyebutkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kedua orang dibidik dengan pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti berupa sebilah bambu, korek api gas dan arang sisa bakaran telah diamankan di Mapolresta Palangkaraya. Sementara itu di hari yang sama dan tempat terpisah, saat dibincangi Kalteng News, Rektor Universitas Palangkaraya Dr. Andri Elia menyampaikan ucapan terima kasih atas semua upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah, Polda Kalimantan Tengah, melalui jajaran Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut yang telah berhasil mengungkap terduga pelaku pembakaran. Selain itu, tidak lupa Rektor UPR Andri Elia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas pemadam kebakaran, baik itu dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun dari Kota Palangkaraya, serta pihak kepolisian daerah dan petugas pemadam kebakaran swakarya yang telah berjibaku memadamkan nyala api. Saya, Rektor Universitas Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim pemadam Kota Palangkaraya, Kapolresta Palangkaraya, Polsekta Pahandut, Koramil Kota Palangkaraya, dan seluruh pihak masyarakat yang telah memberikan bantuan saat terjadinya peristiwa kebakaran yang menimpa gedung olahraga dan seni atau pada program studi PJKR Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas bantuan dalam rangka pemadaman kebakaran, dan juga terima kasih khususnya kepada Kapolres Kota Palangkaraya dan Kapolsek serta seluruh jajaran kepolisian serta Polda Kalteng dalam waktu yang sangat cepat dan singkat telah menemukan indikasi
dan menemukan tersangka dugaan yang menyebabkan kebakaran. Apresiasi saya juga sampaikan kepada seluruh para penggiat dalam rangka pemadaman atas partisipasi semua pihak. Semoga peristiwa ini dapat mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, dan pada saatnya Rektor Universitas Palangkaraya akan membuat laporan kepada pihak Kementerian Kemendikbud Dikti atas kejadian yang menimpa Universitas Palangkaraya. Saya ucapkan terima kasih. Salam hormat, salam sehat, salam tangguh. Terima kasih. Sekedar untuk diketahui pula bahwa bangunan gedung tersebut merupakan bangunan GOR Serbaguna PJKR UPR yang disebut Sekolah Guru Olahraga. Bangunan tersebut dibangun pada tanggal 31 Desember 1979 silam yang merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Kalteng, berdiri di lahan seluas 27.305 meter kuadrat. Bangunan gedung tersebut memang sudah lama tidak terpakai sehingga menjadi kosong dan terkesan terbengkalai. Karena memang sudah lama tidak digunakan, dengan alasan kondisi bangunan itu tidak memadai. Selain itu, Universitas Palangkaraya juga telah memiliki gedung olahraga sendiri yang berada di kawasan UPR, Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria, Kalteng News melaporkan.